Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen manajemen keuangan Bapak Alak Haris Inusula dan teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang animasi manajemen keuangan. Yang pertama, kita akan memulai dengan pengertian manajemen keuangan. Mungkin kata-kata manajemen keuangan bukanlah kata-kata yang asing terdengar di telinga kita, melainkan kata-kata yang sudah familiar terdengar. Nah, apa sih lebih spesifiknya tentang manajemen ini, tentang keuangan ini? Nah, keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang. Keuangan juga disebut sebagai pemberian uang pada waktu ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan adalah pengadaan dana dan efektif pemanfaatan di badan usaha. Konsep keuangan meliputi modal, dana, usaha, dan jumlah. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal, dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Namun, apa sih pentingnya manajemen keuangan ini? Apakah manajemen keuangan ini cuma penting bagi pengelolaan keuangan saja? Perlu kita ketahui, pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang bertugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling terkait satu sama yang lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajer keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya. Di samping itu, masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan dewasa ini cenderung semakin kompleks karena terjadinya berbagai perubahan, baik di lingkungan dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan bahasa lain, dapat dikatakan bahwa tujuan dari manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang dimaksud dalam hal ini adalah harga yang biasa dibayarkan oleh pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Namun, dalam meningkatkan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan laba yang meningkat, namun meningkatkan nilai secara ekonomis, bukan menaikkan nilai perusahaan secara akuntansi, yang berarti hanya menaikkan laba yang diperoleh perusahaan saja. Beberapa tujuan manajemen keuangan adalah yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan. Seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu yang panjang sebab ketidakpastian bisnis, tetapi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal bahkan dalam jangka waktu yang panjang apabila manajer keuangannya mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga arus kas atau cash flow. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari seperti pembiayaan bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa dan sebagainya. Arus kas atau cash flow yang baik tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang. Yang keempat yaitu pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajer keuangan harus bisa memanfaatkan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak
berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima yaitu memaksimalkan kekayaan. Jadi, seorang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan berupaya dalam meningkatkan nilai pasar saham, sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan. Yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi. Manajemen keuangan mencoba meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang tepat dalam semua aspek akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan. Yang ketujuh yaitu kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan, sebab apabila salah dalam mengambil keputusan, bisa saja perusahaan mengalami kebangkrutan atau merugi. Yang kedelapan yaitu mengurangi risiko operasional. Manajemen keuangan juga mencoba dalam mengurangi risiko operasional. Terdapat banyak risiko ketidakpastian dalam bisnis. Namun seorang manajer keuangan harus bisa mengambil langkah tepat agar dapat mengurangi risiko ini. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua yaitu budgeting atau anggaran. Perencanaan penerimaan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu auditing atau pemeriksaan keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima yaitu yang terakhir, reporting atau pelaporan keuangan. Menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Seorang manajer keuangan berada di posisi yang sangat penting di perusahaan. Selain itu, posisi manajer keuangan juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Pengambilan keputusan manajer keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama investment decision, berkaitan dengan permasalahan pemilihan investasi yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia dengan memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai memiliki keuntungan. Yang kedua yaitu financing decision, berkaitan dengan permasalahan pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia guna melakukan investasi dengan memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Yang terakhir yaitu dividend decision, berkaitan dengan masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.